wabarakatuh. Jadi, materi selanjutnya adalah sifat unsur logam dan non-logam dalam satu periode. Di sini ada gambar sistem periodik. Jadi, dari atas ke bawah ini adalah unsur dengan golongan yang sama, sedangkan dari kiri ke kanan adalah unsur dengan periode yang sama. Jadi, secara kimia, sifat logam dikaitkan dengan keelektronegatifan. Sifat logam menyatakan kecenderungan melepas elektron membentuk ion positif. Dapat juga dikatakan sebagai sifat logam tergantung pada energi ionisasi. Ditinjau dari konfigurasi elektron, unsur-unsur logam cenderung melepaskan elektron atau memiliki energi ionisasi yang kecil. Sedangkan unsur-unsur bukan logam cenderung menangkap elektron atau memiliki keelektronegatifan yang besar. Jadi, dalam satu golongan, sifat logam dari atas ke bawah bertambah, sedangkan sifat non-logam berkurang. Sedangkan dalam satu periode, sifat logam dari kiri ke kanan berkurang, sedangkan sifat non-logam bertambah. Penjelasan ini menerangkan letak unsur-unsur logam yang berada pada bagian kiri bawah sistem periodik unsur, sedangkan unsur-unsur non-logam terletak pada bagian kanan atas. Batas logam dan non-logam pada sistem periodik sering digambarkan dengan tangga diagonal bergaris tebal. Sehingga unsur-unsur di sekitar daerah perbatasan antara logam dan non-logam itu mempunyai sifat logam sekaligus sifat non-logam. Unsur-unsur itu disebut unsur metaloid. Contohnya adalah boron dan silikon. Selain itu, sifat logam juga berhubungan dengan kereaktifan atau mudah bereaksi suatu unsur. Jadi, unsur-unsur logam pada sistem periodik unsur makin ke bawah semakin reaktif atau makin mudah bereaksi karena semakin mudah melepaskan elektron. Sebaliknya, unsur-unsur bukan logam pada sistem periodik makin ke bawah makin kurang reaktif atau makin sukar bereaksi karena semakin sukar menangkap elektron. Unsur logam yang paling reaktif adalah golongan 1A atau golongan alkali, dan unsur non-logam yang paling tidak reaktif adalah golongan 7A atau halogen. Jadi sekarang kita masuk ke dalam pembahasan contoh soal. Di sini ada soal COS. Soal yang pertama, urutan unsur-unsur alkali tanah berdasarkan sifat reduktor dari kuat ke reduktor lemah adalah A. Ca, Mg, Sr, Ba, B. Mg, Ca, Ba dan Sr, sedangkan C. Mg, Ca, Sr dan Ba, D. Ba, Sr, Ca dan Mg, E. Ca, Ba, Mg dan Sr. Jawabannya adalah D. Kenapa? Sifat reduktor berarti sifat oksidasi, maka dari bawah ke atas di tabel periodik sifat reduktor semakin lemah. Soal yang kedua, pada elektrolisis larutan garam logam alkali atau alkali tanah tidak dihasilkan logamnya karena A. Sifat oksidatornya lemah, B. Sifat reduktornya lemah, C. Garam halidanya mempunyai titik leleh tinggi, D. Energi ionisasi tinggi dari logam lain, E. Ion logamnya tidak mengalami reduksi. Jawabannya adalah E. Ion logamnya tidak mengalami reduksi. Kenapa? Pada elektrolisis larutan garam logam alkali atau alkali tanah tidak menghasilkan logam sebab harga enol lebih kecil dari enol air. Ion logamnya tidak mengalami reduksi. Soal nomor 3. Logam alkali tanah jika bereaksi dengan air menghasilkan gas A2, H2 kecuali A. Kalsium, B. Berilium, C. Strontium, D. Barium, E. Magnesium. Jawabannya adalah B. Berilium. Kenapa? Kalsium, strontium, dan barium bereaksi dengan air menghasilkan basa dan H2, sedangkan berilium tidak bereaksi dengan air sebab akan membentuk Be2O yang melapisi permukaan logam. Soal nomor 4. Kereaktifan logam alkali tanah dari bawah ke atas adalah
A. Semakin kecil ditunjukkan dengan makin kecilnya harga energi ionisasi. B. Semakin besar ditunjukkan dengan makin kecilnya harga energi ionisasi. C. Semakin kecil ditunjukkan dengan makin besarnya harga energi ionisasi. D. Semakin besar ditunjukkan dengan makin besarnya harga energi ionisasi. E. Semakin kecil yang ditunjukkan dengan makin berkurangnya harga energi ionisasi. Jawabannya adalah C. Semakin kecil ditunjukkan dengan makin besarnya harga energi ionisasi. Kenapa? Karena kereaktifan logam alkali tanah dari bawah ke atas makin kecil karena makin kecilnya harga energi ionisasi. Hal itu disebabkan kuatnya gaya tarik inti terhadap elektron terluar, sehingga elektron terluar tersebut sulit untuk dilepaskan. Soal yang nomor 5, basa alkali tanah yang paling suka larut dalam air dan mempunyai sifat alkoter adalah A. BeOH2 2 kali, Mg, B. MgOH 2 kali, C. CaOH 2 kali, D. SrOH 2 2 kali, E. BaOH 2 kali. Jawabannya adalah A. BeOH 2 kali. Kenapa? Karena dalam satu golongan, logam alkali tanah makin mudah larut dalam air. Artinya, ion logam dan ion hidroksida mudah terurai. Hal ini menunjukkan sifat basanya makin kuat, jadi BeOH 2 kali, termasuk sukar larut dalam air. Nomor 6. Urutan unsur-unsur alkali tanah berdasarkan sifat reduktor dari lemah ke kuat adalah A. Kalsium, magnesium, strontium, dan barium. B. Magnesium, kalsium, barium, dan strontium. C. Magnesium, kalsium, strontium, dan barium. D. Kalsium, magnesium, barium, dan strontium. E. Kalsium, barium, magnesium, dan strontium. Jawabannya adalah C. Magnesium, kalsium, strontium, dan barium. Kenapa? Karena sifat reduktor berarti sifat oksidasi. Maka dari atas ke bawah di tabel periodik sifat reduktor semakin kuat. Soal nomor 7. Pernyataan yang tepat tentang cara memperoleh logam alkali adalah A. Reduksi garam kloridanya, B. Oksidasi garam kloridanya, C. Elektrolisis leburan garam kloridanya, D. Elektrolisis larutan garam kloridanya, E. Hidrolisis larutan garam kloridanya. Jawabannya adalah C. Elektrolisis larutan garam kloridanya. Kenapa? Karena logam alkali dapat diperoleh dengan mereduksi oksidanya atau dengan mengelektrolisis leburan garamnya atau terutama garam kloridanya. Sebagai contoh, logam natrium. Sumber utama logam natrium adalah garam batu dan air laut. Natrium hanya dapat diperoleh dari elektrolisis laburan NaCl menggunakan Selborne. Soal nomor 8. Pada elektrolisis, larutan garam logam alkali tidak dihasilkan logamnya karena A. Sifat oksidatornya lemah, B. Sifat reduktornya lemah, C. Garam halidanya mempunyai titik leleh tinggi, D. Energi ionisasinya tinggi dari logam lain, E. Ion logamnya tidak mengalami reduksi. Jawabannya E. Ion logamnya tidak mengalami reduksi. Karena pada elektrolisis, larutan garam logam alkali tidak menghasilkan logam sebab harga enol lebih kecil dari enol air atau plus 1,28. Ion logamnya tidak mengalami reduksi. Logam-logam alkali sangat stabil terhadap pemanasan, sehingga logam-logam alkali tidak dapat diperoleh dari oksidanya melalui proses pemanasan. Logam alkali tidak dapat dihasilkan dengan mereduksi oksidasinya. Hal ini disebabkan logam-logam alkali merupakan pereduksi yang kuat. Jika elektrolisis dengan larutan garam, maka yang menempel adalah airnya, bukan logamnya, dan akan membentuk basa alkali, bukan logam alkali. Sehingga yang dapat dielektrolisis adalah leburan garamnya. Nomor 9.
Elektrolisis garam-garam alkali berikut yang dapat menghasilkan logam alkali adalah A. Larutan Ki dengan elektroda C, B. Larutan Ki dengan elektroda Fe, C. Larutan N2SO4 elektroda C, D. Lelehan NaCl elektroda C, E. Larutan NaI elektroda C. Jawabannya adalah D. Larutan NaI elektroda C. Karena elektrolisis logam alkali hanya dapat dengan lelehan garamnya, sehingga dari pilihan di atas dapat dibuat dari lelehan NaCl. Soal nomor 10. Logam alkali lebih reaktif dibandingkan dengan alkali tanah karena A. Keelektronegatifan logam alkali lebih besar daripada logam alkali tanah. B. Energi ionisasi logam alkali lebih besar daripada logam alkali tanah. C. Jari-jari atom logam alkali lebih besar daripada logam alkali tanah. D. Muatan inti logam alkali lebih besar daripada logam alkali tanah. E. Sifat logam alkali lebih besar daripada alkali tanah. Jawab. Jari-jari atom logam alkali lebih besar daripada logam alkali tanah karena sifat kimia logam alkali bermiripan dengan logam alkali tanah, tetapi logam alkali lebih reaktif dibandingkan dengan logam alkali tanah. Hal ini disebabkan jari-jari logam alkali tanah lebih kecil sehingga energi kita bahas soal COS. Sekarang kita akan membahas soal esai. Soal yang pertama, sebutkan 4 sifat dari unsur logam dan non-logam. Soal yang kedua, jelaskan kecenderungan sifat logam pada atom. Jadi, jawaban yang soal nomor pertama adalah sifat unsur logam konduktor panas dari listrik yang baik. Yang kedua, dapat ditempa dengan duktil. Yang ketiga, titik leleh relatif tinggi. Yang keempat, cenderung melepas elektron pada unsur non-logam. Sedangkan sifat unsur non-logam adalah yang pertama, non-konduktor panas dari listrik. Yang kedua, tidak dapat ditempa dan rapuh atau getas. Yang ketiga, kebanyakan berwujud gas pada temperatur kamar. Yang keempat, cenderung menerima elektron dan unsur logam. Nomor 2, kecenderungan sifat logam pada atom. Jawabannya, dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin berkurang sehingga semakin mudah melepas elektron dan sifat logam bertambah. Sedangkan untuk afinitas elektron dari atas ke bawah juga semakin berkurang sehingga semakin sulit untuk menangkap elektron. Maka sifat non-logam berkurang. Sedangkan dalam satu golongan dari kiri ke kanan, energi ionisasi semakin bertambah sehingga semakin sulit melepas elektron dan sifat logam berkurang. Sedangkan untuk afinitas elektron dari atas ke bawah juga semakin bertambah sehingga semakin mudah untuk menangkap elektron. Maka sifat non-logam. Oke, baik. Setelah kita membahas materi tentang sifat unsur logam dan non-logam dalam satu periode, begitu juga kita sudah membahas tentang contoh soalnya. Semoga adik-adik dapat memahaminya. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.